Saudara, Martin Luther adalah reformator yang pertama dan yang boleh dibilang merintis reformasi yang dilakukan 31 Oktober 504 tahun yang lampau. Apa yang dilakukan oleh Luther itu sebetulnya sesuatu yang disebut keajaiban. Sebab apa? Sebab masa itu tidak seperti kita sekarang ini, begitu berkembang teknologi, begitu luas pemakaian dunia digital. Satu-satunya yang ada pada waktu itu adalah ditemukannya printing atau percetakan. Jadi 95 tesis dari Martin Luther itu cepat sekali menjadi viral pada waktu itu karena adanya percetakan. Dan Martin Luther dengan 95 tesisnya itu sebetulnya mengkritik atau berusaha mengoreksi gereja yang waktu itu sudah menyimpang dalam beberapa pengajaran, termasuk adanya korupsi, dan yang paling sengit atau paling banyak dibahas di dalam 95 tesis itu adalah mengenai indulgences. Saudara, indulgences itu adalah bagian dari 5 penyimpangan yang saya cantumkan di sini, yang tidak saya bahas 1-3, tetapi 2 yang terakhir yaitu purgatory dan indulgences adalah yang paling relevan, yang dikritik atau yang dikoreksi dan yang dikecam oleh Martin Luther pada waktu itu. Jadi yang pertama yaitu mengenai indulgences. Terjemahkan saja seperti Gereja Katolik mengartikannya, yaitu surat penghapus hukuman. Maksudnya, ada orang-orang yang punya famili, misalnya sudah meninggal dunia, lalu mereka belum sempat mendapatkan pengampunan. Jadi orang-orang yang mau menolong orang-orang itu supaya terlepas dari purgatori, mereka bisa membayar dengan cara membayar dengan harta benda mereka, khususnya uang, atau uang waktu itu adalah koin. Saudara, indulgences itu diinitiate oleh Paus Leo ke-10. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana yang besar bagi gereja atau pembangunan atau renovasi dari gereja Saint Peter sebagian basilikanya. Dan satu kata yang paling terkenal waktu itu adalah berkenaan dengan indulgences. Kalau orang nyumbang uang, utamanya adalah koin atau koin dari emas, itu begitu jatuh ke dalam kotak persembahan dan ada bunyi gemerincing, sebuah jiwa akan merejel atau keluar dari purgatori. Jadi indulgences ini menarik bagi orang-orang kaya khususnya yang banyak uang dan harta benda. Mereka bisa memberikan kepada gereja untuk exchange, yaitu untuk melakukan sesuatu yang gereja legalisir, tetapi sebetulnya sudah menyimpang. Saudara, indulgences ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan tujuan yang paling utama adalah sekali lagi untuk pengampunan, untuk mendapatkan pengampunan dosa yang dilegalisir oleh gereja. Dan itulah yang dikonfrontir, dikritik, dikecam, ditulis oleh Martin Luther dalam 95 tesis secara panjang lebar. Saudara, sebetulnya ini sangat berkaitan dengan yang namanya purgatory. Purgatory itu adalah tempat pemurnian pra masuknya seseorang ke dalam neraka. Jadi purgatory itu adalah tempat di mana seseorang dikatakan transit setelah meninggal dunia, dan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang gereja atau orang-orang yang percaya waktu itu dosanya belum mengalami pemurnian. Gereja memfasilitasi itu.
Saudara, Martin Luther mengecam dengan keras pengajaran yang berasal dari 2 Makabi, bagian dari kitab Deuterokanonika. Saudara, gereja Protestan cuma menerima PL dan PB, tidak menerima bagian yang di tengah, yaitu Deuterokanonika. Salah satu kitab Deuterokanonika, 2 Makabi, pasal 12, mengajarkan istilah mendoakan orang mati. Dan satu lagi, yaitu mengadakan penebus salah, korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu. Supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Ini jelas sekali diajarkan seperti itu. Dan manusia, pemimpin gereja, orang-orang yang ada di dalam gereja yang mengajarkannya. Tidak ada di dalam PL, tidak ada dalam PB, tidak ada dalam teologi Protestan. Itulah sebabnya dalam dalil 27, Martin Luther, saya kutip, mengatakan demikian. They preach only human doctrines. Saudara garis bawahi kata human doctrines. Inilah tekanannya pada waktu itu. Gereja mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci dalam hal indulgences dan juga purgatory. Saudara, saya kutip perkataan Calvin yang lebih keras mengenai purgatory, sebab dia bilang purgatory itu adalah sarana dusta yang mematikan dari iblis, a deadly device of Satan untuk menipu pemimpin gereja dan banyak umat dalam gereja selama berabad-abad. Perhatikan, selama berabad-abad. Penyimpangan yang terjadi itu terjadinya bukan 1-2 tahun atau 10 tahun, 20 tahun, tapi berabad-abad. Dan gereja dikoreksi oleh Martin Luther pada waktu itu dan dikembalikan pada pengajaran yang benar. Sebab apa? Sebab purgatori itu bukan hanya meminimalkan karya salib Kristus, tetapi ditekankan itu adalah sebuah penghujatan terhadap Kristus dan karya sentralnya dalam keselamatan. Saudara, apa karya sentral dari Martin Luther yang ditekankan, yang mau dia tekankan dari karya Kristus itu? Martin Luther pakai istilah justification by faith alone. Pembenaran melalui iman saja atau hanya melalui iman saja. Saudara, Martin Luther menegaskan bahwa pembenaran melalui iman saja itu adalah the chief article, pokok yang paling utama dari mana semua doktrin-doktrin Kristen yang ada itu mengalir keluar. Kalau pembenaran itu hilang, if it is lost, semua doktrin-doktrin Kristen yang lain juga hilang pada saat yang bersamaan. Jadi saudara bisa perhatikan betapa pentingnya pengajaran mengenai pembenaran hanya melalui iman saja. Saudara, perkataan Luther yang paling terkenal sebelum atau selama berlangsungnya reformasi itu adalah post tenebras lux. Bahasa Inggris menerjemahkannya after darkness, light. Saudara, kata darkness di situ menunjukkan kegelapan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun yang diciptakan oleh gereja atau pemimpin gereja. Kegelapan melalui pengajaran yang keliru dan salah sama sekali, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan reformasi, khususnya justification by faith itu adalah terang atau light
yang muncul mengatasi kegelapan itu. Saudara, seorang penulis mengartikan kegelapan yang ada itu sebagai gerhana. Gerhana, saudara, misalnya gerhana matahari, kita tahu terjadi ini matahari, lalu di tengah-tengahnya bulan, dan ini bumi. Kita yang melihat dari bumi, mau melihat ke matahari, ketutupan oleh bulan selama beberapa saat. Matahari dalam gerhana itu tetap seperti biasa adanya. Matahari tidak berubah. Tetapi keadaan orang-orang yang di bumi yang mengalami gerhana, suasananya gelap gulita, padahal siang hari. Setelah gerhana itu berlangsung beberapa saat dan bergeser bumi pergerakannya, lalu terjadilah terang yang muncul. Dan itulah makna perkataan Martin Luther, reformasi dengan pengajaran yang benar menyalurkan atau menyingkapkan terang yang sesungguhnya yang sebetulnya tidak pernah berubah dari firman Tuhan. Saudara, jadi reformasi itu adalah rediscovery, ditemukannya kembali doctrine justification by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Ditemukannya kembali. Saudara, istilah rediscovery artinya sebelumnya memang sudah ada. Sama seperti orang menerjemahkan mengatakan Columbus atau Christopher Columbus discovered America. Saudara, Christopher Columbus tidak menciptakan benua Amerika. Dia cuma menemukan. Sebelum dia pergi ke sana, benua itu sudah ada di sana. Demikian pula justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Itu sebenarnya sudah ada. Yaitu di dalam pengajaran Alkitab. Dan itu ditemukan kembali. Diterangi kembali. Melalui Martin Luther lewat reformasi 504 tahun yang lalu. Saudara, itulah sebabnya saya kutip perkataan rektor dari Southern Baptist Theological Seminary, Albert Mohler, yang mengatakan begini. Saya terjemahkan langsung. Justification by faith alone bukan satu doktrin di antara doktrin-doktrin lainnya. Juga bukan hanya salah satu cara atau salah satu jalan untuk menjelaskan mengenai Injil. Tetapi yang tepat adalah justification by faith alone. Itulah Injil. It is the gospel. Itulah Injil. Injil yang paling penting di dalam Alkitab itu adalah Allah mengampuni. Sekali lagi, Allah dalam tindakannya yang mengampuni orang yang berdosa di dalam Kristus, yaitu melalui kebenaran Kristus yang dideklarasikan kepada seseorang yang berdosa. Saudara, misalnya di dalam Injil Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan yang reputasinya tidak baik, dosamu diampuni. Satu perkataan, satu pronouncement, satu deklarasi dinyatakan oleh Kristus yang adalah Allah yang sejati itu. Orang berdosa itu menjadi orang yang benar di hadirat Tuhan. Deklarasi Tuhan ini adalah sah. Jadi sekali lagi, ini tindakan Allah. Bukan perbuatan gereja, bukan karya pemimpin gereja, bukan buatan manusia, tetapi tindakan Allah yang bisa
memberikan pengampunan kepada manusia. Saudara, intinya adalah Martin Luther mengembalikan gereja pada pengajaran yang benar, yaitu pengajaran yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, kecuali oleh Tuhan Allah yang mengampuni dan yang membenarkan orang yang berdosa. Saudara, saya kira manusia sulit mengerti mengenai pembenaran. Apalagi ada istilah pembenaran terhadap orang durhaka atau orang berdosa. Bahasa Latinnya justificatio impii, justifying the impious, justifying the ungodly. Orang yang tidak saleh, orang yang tidak benar. Justifying the guilty, orang yang bersalah, orang yang berdosa. Tapi jelas sekali Roma pasal 4 ayat 5 mengatakan Allah yang membenarkan orang durhaka. Sekali lagi garis bawahi kata Allah. Dalam konteks Rasul Paulus membahas mengenai Kristus yang melaksanakannya. Jadi sangat jelas sekali. Keselamatan bukan perbuatan manusia. Pengampunan bukan tindakan manusia atau gereja atau pemimpin gereja. Tapi satu tindakan yang Allah lakukan melalui Kristus. Jadi salvation is through the cross. Melalui salib. Melalui Kristus. Itulah sebabnya pada waktu seseorang dibenarkan, gambarannya secara cepat saya berikan, dosa-dosa orang yang belum percaya itu pada waktu itu dikenakan kepada Kristus. Sedangkan kebenaran Kristus itu, Christ righteousness, diperhitungkan kepada orang yang berdosa. Jadi yang terjadi adalah Kristus dengan pembenarannya diperhitungkan kepada orang berdosa, dan orang berdosa pada waktu itu dosanya ditanggung oleh Kristus. Itulah sebabnya 2 Korintus 5 mengajarkan dengan jelas. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Yaitu terjadi di dalam pembenaran atau justification by faith alone. Itulah sebabnya Tim Keller pernah menulis demikian. Ironi dari Injil adalah cara satu-satunya supaya saudara dan saya menjadi layak di hadirat Tuhan Allah adalah kita orang-orang berdosa mengaku bahwa sebetulnya kita sama sekali tidak layak untuk menerima pengampunan Allah. Jadi posisi manusia cuma satu saja, yaitu unworthy, unable, tidak bisa, tidak layak. Saudara, inilah yang pertama yang sangat ditekankan oleh Martin Luther dalam justification by faith alone. Yang kedua, yaitu teologi salib atau bahasa Latinnya theologia crucis. Saudara, yang Martin Luther maksudkan teologi salib ini adalah bukan dalam konteks penyelamatan, tetapi dalam doktrin Allah, khususnya dalam doktrin pengenalan akan Allah. Yaitu teologi salib ini adalah sebuah approach to knowing God. Jadi artinya apa? Mengenal Allah dimulai dari salib. Starts with the cross. Saudara, salib itu adalah sekali lagi salib saja, the cross alone. Crux sola atau sola crux. The cross alone is our theology. Teologi kita, teologi Kristen yang benar seharusnya hanya salib saja. Saudara, dia membandingkan dua macam teologi. Yang pertama yaitu teologi yang benar adalah teologi salib yang boleh diterjemahkan sebagai theology of revelation atau teologi tentang wahyu. Dan ini akan berseberangan dengan teologi yang disebut oleh Martin Luther
terhadap teologi gereja sebelumnya atau zaman abad pertengahan, yaitu theology of glory. Saudara, theology of glory itu penuh dengan spekulasi. Karena apa? Karena dibangun di atas dasar logika, hikmat, pengalaman manusia, prestasi, kekuasaan, mujizat, kesembuhan, dan kesuksesan. Ini ada di dalam gereja di zaman abad pertengahan. Saudara, Martin Luther mengatakan itu keliru. Sedangkan theology of the cross, teologi salib, sulit dimengerti. Karena apa? Karena tersembunyi dari mata manusia dan diajarkan di dalam hiddenness, ketersembunyian. Konsekuensinya adalah manusia akan sulit mengerti mengenai penderitaan, sakit penyakit, kematian, dan penganiayaan. Di dalam theology of glory, yaitu teologi abad pertengahan dari gereja sebelumnya, yang namanya penderitaan, penganiayaan, kematian itu dikatakan sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi teologi krusis akan melihat kemuliaan Allah lewat kesesakan, lewat penderitaan, dan juga kematian. Saudara, sebagai contoh, ada kasus di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus disalib, Injil Markus pasal 15. Jadi waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, para pemuka agama yang dikatakan sebagai orang-orang yang mewakili theology of glory, mereka malah menantang untuk supaya Tuhan Yesus melakukan mujizat. Turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Ini, saudara, adalah contoh theology of glory. Tetapi sebaliknya di Markus 15 itu, beberapa ayat setelah itu, kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, maksudnya Yesus yang tersalib itu, melihat matinya demikian, kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, kepala pasukan itu melihat theology of the cross. Karena apa? Itu letaknya tersembunyi. Tidak kelihatan. Tapi orang itu, kepala pasukan itu melihatnya. Artinya apa? Artinya lewat perspektif iman, kepala pasukan itu mampu menatap, melihat pribadi Allah di balik penderitaan dan kematian Kristus. Yang ketiga, saudara, Luther juga mengajarkan mengenai theology of suffering, teologi penderitaan. Saudara, untuk hal ini saya kutip buku yang berjudul The Reformation of Suffering yang ditulis oleh seorang yang namanya Ronald Riggers. Saudara, dia mengatakan bahwa doktrin keselamatan Luther itu directly shape, secara langsung membentuk pendekatannya yang injili terhadap penderitaan. Jadi his reformation of suffering, demikian kata Riggers, berjalan hand in hand with his reformation of soteriology. Berjalan bersama dengan reformasi doktrin keselamatannya. Yang mau ditekankan di sini adalah Luther bukan cuma mengajarkan doktrin keselamatan yang benar. Bukan cuma mereformasi doktrin keselamatan saja, tapi juga mereformasi konsep mengenai penderitaan yang sudah sangat keliru ditafsirkan oleh gereja pada waktu itu. Jadi Luther mengajarkan begini, Allah itu bisa dijumpai hanya di dalam penderitaan dan salib. Di sini saya kutip Calvin yang pernah menulis begini. Tidak ada satupun, termasuk penderitaan manusia, yang terjadi secara kebetulan. Saudara, sebetulnya ini secara tidak langsung adalah pengajaran Martin Luther juga. Jadi Luther mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu tersembunyi di dalam penderitaan. Yang namanya Deus absconditus, Allah yang tersembunyi itu
adanya di dalam penderitaan. Dan Martin Luther mau mengajarkan begini. Tuhan bukan hanya dapat dikenal melalui penderitaan dan kesesakan, tapi Tuhan juga memakai penderitaan dan kesesakan untuk memperkenalkan dirinya. Dan dia mengajarkan ini. Karena apa? Karena setiap zaman ini perlu dihadirkan teologi salib ini. Tapi satu lagi dia tambahkan, yaitu eklesiologi, doktrin tentang gereja, yang berdasarkan salib, cruciform ecclesiology, yaitu prinsip dan pelayanan gereja yang basisnya atau landasannya itu adalah salib. Sekali lagi, bukan cuma teologinya salib, tapi eklesiologinya yang berbasiskan salib. Saudara, seorang teolog yang banyak menulis mengenai Martin Luther, Paul Althaus, menulis demikian. Gereja yang berbasiskan salib ini akan tersembunyi, hidden, di balik kelemahan, di balik penderitaan, di balik penganiayaan, dan di balik maraknya bidat yang muncul di sepanjang zaman. Saudara, biasanya orang mengeluh mengenai penderitaan, mengenai penganiayaan, mengenai banyaknya bidat. Sudah waktunya kita belajar kembali dari reformasi, khususnya Martin Luther. Khususnya gereja yang berbasiskan salib, supaya kita mengerti mengenai makna penderitaan, kematian, penganiayaan, dan juga banyaknya bidat saat ini. Saudara, gereja perlu memahami cruciform ecclesiology. Maksudnya apa? Karena itu akan menampilkan kuasa di balik kelemahan, kehidupan di balik kematian, hikmat di balik kebodohan, dan kemuliaan di balik kehinaan. Jikalau kita tidak mengerti ini, kita tidak bisa memiliki kuasa. Kita tidak bisa menghadirkan kehidupan di balik kematian. Juga tidak bisa mendapatkan hikmat. Dan juga tidak bisa meraih kemuliaan di dalam kehinaan. Saudara, Martin Luther mengajarkan ini, dan saya kira satu lagi yang paling penting adalah dia bukan cuma mengajarkan, dia mempraktekkannya. Dan itu sebenarnya yang terjadi 10 tahun setelah reformasi, 95 tesis dipakukan di dinding Castle Church tanggal 2 Agustus 1527. Saudara, hari itu hari Selasa. Kalau nggak percaya, saudara cek aja di Google ya. Waktu itu mulai muncul yang namanya wabah bubonic plague atau Black Death. Saudara, ini adalah epidemi. Maksudnya, epidemi satu wilayah, satu bagian saja, yaitu Eropa, beberapa negara waktu itu. Jadi tidak seperti kita pandemi seluruh dunia. Waktu itu, yang menyebabkannya bukan virus, tapi bakteri yang menular dari kutu dan dari tikus kepada manusia. Saudara, tapi Black Death itu benar-benar mengerikan. Sebab apa? Sebab mortality rate-nya itu 1 di antara 2 orang, 1 orang akan meninggal dunia dan waktunya cepat sekali. 18 sampai 48 jam. Cepat sekali. Dan berapa banyak orang yang mati di Eropa beberapa tahun waktu itu? Kira-kira 30 juta orang meninggal dunia. Saudara, istilah bubonic plague itu, bubos, itu sebetulnya menggambarkan keadaan badan, yaitu banyak bengkak-bengkak
segede telur di badan orang yang terjangkit atau terinfeksi. Atau Black Death itu istilahnya juga bisa berarti di badan orang itu pada waktu sebelum meninggal dunia, penampilannya banyak hitam-hitam, titik-titik hitam, akibat dari bakteri yang menjangkiti tubuh manusia. Saudara, gereja juga mengalami. Dan orang-orang yang mati waktu itu banyak sekali. Dan saudara melihat lukisan ini, begitu banyak orang yang kena dan meninggal. Dan seorang penulis waktu itu yang bernama Giovanni Boccaccio mengatakan, tidak ada yang namanya air mata, lilin untuk orang yang meninggal, tidak ada peratap-peratap. Lalu orang-orang yang meninggal mirip seperti kambing-kambing yang mati. Sebab apa? Sebab tidak sempat dikuburkan. Orang yang kaya pun tidak ada seorang pun yang datang untuk menghibur. Apalagi orang miskin. Dan saking takutnya, teror atau ketakutan itu melanda dalam kehidupan manusia. Sehingga ada saudara lari dari saudaranya. Istri lari dari suaminya. Maksudnya kalau suaminya kena, istrinya kabur. Atau ibu lari dari anaknya. Itu situasi parah seperti itu. Saudara, tengah situasi itulah ada seorang hamba Tuhan namanya Johann Hayes menulis surat kepada Martin Luther. Menanyakan satu pertanyaan itu. Apakah orang Kristen boleh menghindar atau melarikan diri waktu datang wabah atau sampar? Saudara, Martin Luther menunda menulis jawaban ini sampai kira-kira 2 bulan lebih. Karena apa? Kemungkinan besar dia sakit waktu menolong orang-orang yang sakit. Lalu bulan November tahun yang sama, dia menulis sebuah tulisan yang sekarang dalam bahasa Inggris saudara bisa temukan kira-kira 16 halaman. Judulnya Where the One May Flee from a Deadly Plague. Saudara, dalam tulisan ini kira-kira dia menjawab begini. Orang Kristen yang teguh imannya, kalau dia memilih tinggal, biar dia melakukannya. Tapi kalau ada yang mau lari, karena dia lemah imannya, untuk menghindar, silakan dia melakukannya. Maksudnya takut terhadap kematian, lari itu tidak berdosa dan tidak bersalah. Sebab apa? Musa juga lari. Daud juga lari dari Saul. Dan Elia juga lari karena takut kehilangan nyawanya. Tetapi saudara, di tengah-tengah situasi bubonic plague itu, banyak hamba Tuhan, pendeta atau imam, melarikan diri. Tidak melakukan tanggung jawabnya. Saudara, seorang penulis yang bernama Robert Gottfried mengatakan secara intelek itu bisa dijelaskan. Tetapi secara moral itu tidak bisa dimaafkan. Jadi Martin Luther ambil posisi, dia tidak menghindar. Dia menolak untuk menghindar. Dia memilih memikul resiko, yaitu stay di tempat dia melayani. Lalu dia bilang begini dalam tulisan itu. Ada 2 kelompok orang yang tidak boleh menghindar. Harus tetap melayani. Yang pertama itu adalah pelayan publik, misalnya gubernur. Lalu yang kedua, yaitu hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, pengajar, diaken, dan sebagainya. Dia pakai istilah dari Yohanes pasal 10. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya, hamba Tuhan itu harus melihat ke dalam Alkitab. Termasuk melakukan sesuatu yang baik. Pelayanan itu diteruskan. Seperti untuk Kristus. Berdasarkan Matius pasal 25. Jadi Martin Luther mengatakan begini. Semua orang akan mati. Tapi sebelum kematian datang, bisa saja Tuhan sedang menguji iman seseorang, termasuk hamba Tuhan, dan termasuk menguji cinta kasihnya. Dan dia mengatakan dengan jelas seperti ini. Tuhan bisa saja menguji iman kita
dan juga cinta kasih kita kepada sesama kita. Saudara, Martin Luther mengatakan yang paling penting adalah iman itu berselarasan bersama dengan Allah dan juga pelayanan kepada sesama. Jadi dia benar-benar mempraktekannya, dia melakukannya. Dia turun tangan bersama dengan istrinya. Dia melakukannya yang namanya service to God. Dalam bukti nyata, dalam hal melayani kepada sesama. Saudara, dia melawat orang yang sakit. Sesuatu yang saya rasa sekarang tidak perlu kita lakukan. Berbahagialah kita. Ya. Kita tidak perlu melakukan sebab ada banyak dokter, ada rumah sakit dan perawat. Tetapi ini adalah sesuatu yang Martin Luther lakukan dan dia mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan gereja waktu itu, yaitu social distancing. Bayangkan saudara, ini abad ke-6, 16. Orang sudah mengenal social distancing, yaitu avoid places, menghindari tempat atau orang-orang yang tidak perlu. Ya, melakukan disinfektasi diri, membersihkan rumah, jalan, melakukan penjagaan diri dan kesehatan termasuk makan obat. Ya. Kalau ada orang yang menolak makan obat atau menjaga diri, itu sama saja mencobai Tuhan. Dan Martin Luther mengatakan satu lagi, harus ada karantina mandiri. Bayangkan saudara, ini hamba Tuhan mengenal self-quarantine di abad 16. Lalu ada satu lagi yang saya ingin katakan. Pada waktu itu, ada orang-orang yang sakit, mereka berpikir begini, kalau saya kena, saya akan sengaja menulari orang lain, supaya apa? Dengan pengharapan virus atau bakterinya itu menulari orang lain, lalu dia akan sembuh. Lalu Martin Luther bilang begini, orang-orang seperti itu adalah pembunuh dan layak dihukum sebagai pelaku kriminal. Saudara, ada dua kesimpulan yang saya ingin sampaikan dan saya kutip dari seorang pimpinan gereja abad pertama yang namanya Dionysius. Saudara, Dionysius pernah bilang begini, a time of plague, epidemic, waktu ada wabah, itu dapat dan can be and should be a time of schooling. Satu waktu yang dimana semua orang harus belajar, terutama orang-orang beriman. Sebab banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sana. Saudara, Martin Luther sudah melakukannya. Saya kira benar perkataan satu orang penulis. Sekarang adalah waktunya bagi gereja untuk kembali pada misi yang paling dasar, yaitu apa? Memberitakan, menyampaikan message of hope, dan juga memberikan satu contoh yang Christ-centered buat dunia ini. Intinya adalah yang terakhir, Martin Luther mau bilang begini. Mau mengajarkan bahwa doktrin yang solid itu akan mengarahkan orang-orang yang melayani pada good leadership. Lalu good leadership akan menuntun pada ministry yang saleh, godly ministry. Dan orang-orang yang melayani seperti ini akan mengalami providensia Allah dalam kehidupan dan pelayanannya. Saudara, kita yang melayani di abad 21 ini, dalam situasi pandemi sekarang ini, saya rasa kita harus benar-benar memikirkan, mengacu dan belajar dari Martin Luther dan situasi yang ada pada waktu itu. Supaya kita bisa melayani dengan benar di zaman ini.